Oke, baiklah. Jadi untuk materi kali ini mengenai digital marketing dan e-commerce tentunya itu pastinya gitu ya. Nah, kemudian untuk materi pertama itu tentang digital marketing. Udah terbaca ya? Udah terlihat ya share screen-nya? Udah, Bu. Oke. Seperti kita ketahui, ini saya mendapatkan data terbaru di bulan Maret 2021 bahwa Indonesia itu termasuk negara di Asia dengan pengguna internet terbanyak ketiga. Jadi yang pertama itu ada Tiongkok, yang kedua ada India, dan yang ketiga Indonesia dengan total 200-an jiwa lebih ya. Dan ini sebenarnya jumlah yang cukup fantastis ya. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan dengan total penduduk memang masih beberapa persen, tapi ini sudah cukup lumayan besar ya. Dan kita sendiri kan memang negara ketiga dengan penduduk terbanyak di dunia gitu. Jadi ini cukup fantastis ya. Dan tentunya ini adalah suatu kesempatan bagi para usaha-usaha yang sudah mulai online, bahkan yang belum online pun ini harus menjadi pertimbangan gitu kan, terutama, dan ini selama pandemi aja segini gitu. Tentunya ini mengalami peningkatan yang luar biasa dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Seperti kita ketahui kan tentunya pada saat pandemi kan bahkan kita saja sekarang masih online gitu kan kuliahnya gitu. Berarti kan luar biasa sekali. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan orang-orang Indonesia itu pada saat mereka berselancar di dunia maya? Nah, ternyata data terbanyak itu adalah mereka berkomunikasi. Jadi sekitar di atas 35% mereka berkomunikasi. Ya pastinya ya lewat WhatsApp, lewat apa seperti itu kan. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi. Kemudian bersantai bisa jadi mereka mungkin ada yang asik nonton streaming, atau mungkin mereka ya ngapain lah gitu ya. Pokoknya menurut mereka hiburannya, santainya mereka itu adalah dengan browsing internet seperti itu. Nah, kemudian ini bersantai dan media sosial bukan hampir sama, tapi benar-benar sama ya. Persentasenya sama, di atas 20% itu menggunakan internet untuk bersantai dan untuk bermain media sosial. Kemudian browsing lainnya dan jual beli. Nah, di sini bahkan jual beli itu tidak sampai 5%. Jadi berarti pemanfaatan internet untuk digital selling ini masih sangat kurang, hanya di bawah 5% saja yang berdasarkan survei yang mengaku kalau mereka menggunakan aktivitas internet ini untuk jual beli. Jadi sebenarnya ini sangat disayangkan ya kalau untuk usaha online ini kan harusnya mereka bisa nih memanfaatkan ini. Nah, jadi ini tadi sebenarnya sangat potensial sekali ini, terutama ini penggunaan media sosial di atas 20%. Berarti bisa jadi ini merupakan salah satu media yang efektif dan efisien untuk melakukan pemasaran digital. Nah, kemudian apa sih marketing itu? Ada yang bisa menjawab? Udah belajar kan ini ya? Udah belajar marketing, manajemen pemasaran kan? Ada yang bisa menjawab apa sih marketing itu? Pemasaran itu apa sih? Nah, bahasa Indonesianya ya, siapa? Proses jual beli, Bu. Siapa yang mau Proses jual beli. Siapa? Raise hand. Oke, Utami. Sebelumnya izin menjawab, Bu.
Kalau menurut saya pribadi, pemasaran itu merupakan suatu proses terjadinya transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Ya, oke. Tadi siapa satu lagi? Husen ya kalau nggak salah ya. Husen mau menambahkan? Kurang lebih sama Bu jawabannya, kayak proses jual beli lagi. Ya, ya memang intinya itu ya, pemasaran itu adalah proses jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli tentunya di suatu pasar. Itu definisi singkatnya gitu. Tapi menurut Philip Kotler ya, jadi Bapak manajemen pemasaran sendiri, marketing atau pemasaran itu merupakan suatu ilmu dan juga seni. Jadi seni untuk mengeksplor, mengcreate, dan juga menyampaikan nilai-nilai untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan juga mendapatkan keuntungan. Jadi tidak hanya sekedar penjual dan pembeli saja, tapi ada suatu nilai tersendiri yang lebih dari itu, lebih dari sekedar menjual dan membeli saja, tapi yaitu dengan gimana caranya menciptakan agar si pembeli kita ini puas dengan apa yang kita jual gitu. Jadi itu tadi ya, ada nilai-nilai jualnya tersendiri. Nah, kemudian itu tadi marketing. Terus digital marketing apa? Manajemen pemasaran digital gitu. Pemasaran digital, digital marketing. Iya, bahasa Indonesia pemasaran digital. Nah, apa sih pemasaran digital itu? Jadi di sini ada 3 kunci yang perlu di-highlight, yaitu dari tradisional ke digital, kemudian internet era, dan a new way of selling. Jadi dari sini harusnya kalian bisa menyimpulkan bahwa pemasaran digital itu tidak hanya melalui tradisional saja, tetapi juga melalui media-media digital. Jadi sekarang adalah arah perubahannya itu dari tradisional menjadi digital. Kalau tadinya pasarnya pasar tradisional di mana penjual dan pembeli berhadapan langsung, bisa saling ibaratnya bisa saling bersentuhan, bisa saling menyapa, bukan menyapa saja, tapi ya benar-benar bersentuhan gitu. Si pembelinya bisa memegang produknya, bisa merasakan si produk itu. Nah, tapi pada saat digital itu berubah. Si pembeli tidak bisa merasakan, tidak bisa menyentuh, hanya bisa melihat. Makanya disebutnya digital, karena melalui digital, melalui teknologi digital, dan juga melalui internet. Nah, ini merupakan cara pemasaran baru, penjualan baru yang sekarang ini sudah sangat tidak asing lagi ya. Tentunya kalian pun sudah sangat sering melakukan transaksi digital ya, melakukan pembelian digital, atau bahkan yang punya usaha juga sudah menerapkan ini gitu. Ya kan? Nah, kemudian untuk memahami lebih dalam mengenai pemasaran digital, tentunya kita harus tahu dulu konsepnya. Jadi pada offline marketing atau pemasaran offline, pemasaran tradisional tadi, penjual dan pembelinya itu barang dari si penjual ke pembeli itu bisa melalui tahapan-tahapan. Bisa jadi nanti dari penjual ke distributor dulu, kemudian dari distributor ke penjual eceran, dari penjual eceran ke pembeli. Nah, tetapi pada online marketing, pada pemasaran online, itu hal tersebut bisa di-cut. Jadi si penjual bisa langsung bertransaksi dengan pembeli, atau bisa juga ke distributor, atau bisa juga ke penjual eceran. Jadi si pembeli ini tidak hanya menemui ke eceran saja, tapi juga bisa langsung ke produsennya bahkan. Nah, ini tadi keunggulannya dari si pemasaran online, pemasaran digital. Nah, apa sih manfaatnya? Di sini saya ada beberapa manfaat yang saya highlight, tentunya dari segi waktu gitu kan. Ini tentunya lebih praktis gitu kan. Karena ya kita kan bisa bahkan sambil kayak gini nih, bisa aja nih di antara kalian nih sambil menyimak kuliah saya gitu, sambil main handphone, buka medsos atau buka apa gitu kan, misalnya buka Shopee, buka Tokopedia gitu, sambil belanja, sambil lihat-lihat barang, ya kan? Bisa aja. Nah, kalau misalnya
penjualan offline, kalau misalnya pemasaran yang old way itu kan tidak bisa seperti ini ya. Jadi mereka yang benar-benar harus ada tokonya gitu, dan ada produk yang mereka benar-benar pajang di sana gitu, karena tidak bisa produknya harus selalu ready gitu kan. Tidak bisa seperti itu, dan si pembeli pun harus datang ke toko tersebut gitu, benar-benar fisiknya itu datang ke sana gitu, tidak yang bisa melalui jauh gitu, melalui telepon, melalui apa kayak gitu, tidak. Nah itu old way-nya gitu. Nah sedangkan new way-nya ini tadi bisa bahkan kita sambil tanpa harus keluar rumah gitu bisa melakukannya. Nah kemudian biaya, tentunya biayanya lebih hemat. Kalau dari segi si penjualnya itu, pemanfaatan digital media, digital pemasaran ini sangat-sangat menghemat biaya, karena terutama biaya operasional gitu, misalnya pembukaan toko, biaya biaya macam-macam ya yang terkait dengan operasional itu bisa sangat ditekan sekali gitu. Mereka hanya butuh internet, biaya untuk internet, biaya listrik, seperti itu. Jadi memang sangat-sangat simpel sekali. Kemudian target marketnya, yang tadinya kalau toko offline ya tentunya hanya di sana saja gitu. Misalnya dia buka di kota Sukabumi saja, ya udah targetnya berarti hanya orang-orang yang ada di kota Sukabumi atau di Kabupaten Sukabumi atau di sekitarnya, atau bisa jadi pengunjung turis yang datang ke Sukabumi tersebut dan menemukan tokonya mereka. Tetapi ketika mereka melakukan pemasaran digital, tentunya targetnya menjadi lebih luas gitu. Jadi mereka bahkan bisa menjangkau seluruh Indonesia atau bahkan global, internasional gitu. Kalau memang mereka benar-benar serius melakukan pemasarannya dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kemudahan dari sisi penjual dan pembeli juga sama-sama merasa diuntungkan gitu kan. Kayak tadi si pembeli jadi merasa lebih ya mereka nggak perlu capek-capek lah untuk misalnya membandingkan antara barang satu dengan yang lainnya. Mereka cukup mencari saja di internet gitu kan. Oh yang ini lebih murah, oh yang ini lebih murah. Nah kalau di old way itu biasanya nih, terutama ibu-ibu gitu ya, bahkan ya murah 2.000 pun mereka tahan dikejar gitu kan ya, antara toko satu dan lain gitu, dibandingin satu-satu gitu. Kalau masuk ke mall gitu atau masuk ke toko-toko ke pasar gitu kan, oh si A jualnya segini, oh si B jualnya segini, oh ya udah yang B aja lebih lebih ini ya. Walaupun jaraknya tuh jauh gitu kan, misalnya ya jaraknya tuh jauh gitu, tapi namanya ibu-ibu kan pasti mencari yang lebih murah gitu ya. Nah kalau misalnya dengan pemasaran digital gini kan persaingannya jadi lebih enak gitu kan, jadi oh gitu, oh si toko itu menjual segitu, nih gimana nih caranya kita agar walaupun harga kita lebih tinggi tapi kita kasih promo apa nih agar si pembeli tertarik. Nah si pembeli juga kan pastinya akan membandingkan gitu kan, mana nih yang lebih menarik gitu, selain misalnya harganya murah ada penawaran apa lagi nih kayak gitu. Jadi benar-benar tentunya memang persaingan akan lebih ketat tapi lebih fair gitu. Nah komunikasi, ya ini tadi kembali lagi ke tadi komunikasi. Jadi si penjual bisa menjalin komunikasi langsung dengan pembelinya gitu, bukan hanya ke distributor atau pengecernya saja seperti itu. Dan masih banyak ya sebenarnya manfaat-manfaat lain yang bisa kalian rasakan sendiri. Kalian sebagai pembeli juga bisa merasakannya, atau kalian sebagai yang punya usaha sebagai penjual tentunya bisa juga merasakannya. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya mengenai platform digital. Jadi platform digital ini ya pasti kalian semua sudah sangat familiar ya dengan platform digital, karena sekarang pun kita menggunakan platform digital itu untuk melaksanakan perkuliahan ini. Jadi ini adalah sekumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang dioperasikan tentunya secara digital. Nah, kemudian apa saja sih macam-macamnya? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalian sudah sangat terbiasa dengan ini. Jadi pastinya kalian bisa menyebutkan lebih dari ini gitu ya. Ini hanya contoh-contoh saja bermacam-macam platform digital. Nanti bisa kalian pelajarin sendiri bagaimana dan apa saja jenis-jenisnya gitu. Oke. Nah, saya rasa ini saja poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin bertanya silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.